saat ini. Jadi gue bikin video ini untuk memenuhi tugas UTS gue, yaitu gue akan sharing ke kalian semua tentang sejarah uang. Nah, siapa sih di sini yang nggak tahu uang? Uang adalah alat pembayaran transaksi yang menjadi tolak ukur harga atau nilai suatu barang dan jasa. Nah, sebelum adanya uang, manusia telah melewati masa mandiri atau sebelum barter, yaitu harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, kemudian melewati masa barter atau pertukaran, mengenal uang komoditas, hingga mengenal uang sebagai alat tukar pembayaran. Sejarah uang secara singkat bakal gue jelasin di sini. Nah, poin pertama yaitu masa sebelum barter. Masa sebelum barter adalah masa ketika manusia memenuhi kebutuhan dengan kemampuannya sendiri atau secara individu yang bergantung dengan alam. Pada zaman ini, manusia belum menjadi makhluk sosial hingga tidak membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, semua alat kebutuhan dihasilkan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan keinginan sehingga manusia bertindak sebagai produsen dan konsumen sekaligus. Yang kedua, masa barter. Setelah manusia menjadi makhluk sosial, maka setiap orang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Seiring perkembangan pada masa itu, mereka saling menyadari bahwa barang-barang yang dihasilkan tidak cukup dan memerlukan orang lain untuk memenuhinya, sehingga muncul kegiatan saling tukar satu sama lain yang saling membutuhkan. Nah, kegiatan ini disebut barter atau in nature. Manusia melakukan barter atau pertukaran barang dan jasa dengan barang dan jasa yang lain yang diinginkan sebelum mengenal uang. Nah, misalnya seperti menukar sekarung terigu dengan sekantong beras untuk kebutuhan karbohidrat setiap hari. Gitu. Nah, kegiatan barter sudah dimulai sejak puluhan ribu tahun lalu hingga masa awal manusia modern. Lambat laun, masalah barter muncul ketika ada dua orang yang ingin bertukar tidak sepakat dengan nilai pertukaran barang atau jasa, terutama jika salah satu pihak tidak terlalu butuh dengan barang atau jasa yang akan ditukar atau yang ditawarkan. Nah, adanya masalah tersebut, kemudian manusia mendapatkan ide untuk mengatasinya dengan menciptakan uang komoditas. Apa sih uang komoditas? Nah, ada di poin 3 nih guys. Sistem uang barang atau uang komoditas adalah barang dasar yang hampir dimiliki oleh semua orang seperti garam, teh, tembakau, biji-bijian yang dijadikan sebagai standar atau alat pembayaran pada masa itu. Pada tahun 9000 hingga 6000 sebelum Masehi, uang komoditas yang dipakai berubah menjadi ternak, bukan lagi barang yang kecil. Kemudian muncul budaya pertanian hingga uang komoditas yang dipakai adalah gandum, sayuran, atau tumbuhan lainnya. Seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, uang primitif mulai dipakai. Uang primitif adalah cangkang kerang atau moluska lainnya yang dipakai sebagai alat pembayaran bernama cowrie, kayak gini. Jadi ini kayak uangnya Patrick guys, pakai kerang-kerang gitu. Cangkang atau cowrie ini berasal dari Kepulauan Maladewa di Samudra Hindia. Cowrie telah menjadi barang berharga sejak awal peradaban Cina dan India yang selanjutnya dibawa sepanjang rute perdagangan ke Afrika. Orang Eropa menamakannya wampum yang menjadi mata uang di pasar. Jenis uang barang berbeda-beda di seluruh bagian dunia sesuai dengan perkembangan peradaban masing-masing. Kemudian, masa uang. Berdasarkan ilmu ekonomi tradisional, uang adalah alat tukar yang bisa diterima dan dipakai secara umum. Kehadiran uang memudahkan semua transaksi baik barang maupun jasa hingga menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, nilai uang ini juga terus berkembang dari semula sebagai alat tukar menjadi alat ukur hingga menjadi pendorong transaksi. Pada awalnya, setiap manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, kayak yang tadi udah gue jelasin nih guys di awal. Kemudian, uang pertama kali diprakarsai oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak yang disebut elektrum berbentuk seperti kacang polong. Perbandingan antara emas dan perak adalah 75:25 yang disebut sebagai starter atau standar. Nah, pada tahun 560 sampai 546 sebelum Masehi, Croesus menciptakan uang logam yang dipakai oleh bangsa Yunani. Dalam sejarah uang, bangsa ini dikenal sebagai penemu uang logam pertama. Bangsa ini mendesain uang logam dengan berbagai gambar menarik
dan nilainya ditentukan oleh bahan pembuatnya. Kemudian dikenal uang kertas yang diciptakan oleh orang Tiongkok pada abad pertama Masehi, tepatnya pada masa dinasti Tang. Pembuatan uang kertas dilakukan karena adanya kesulitan yang dihadapi. Pasokan logam mulia, emas dan perak sebagai bahan baku uang pada masa itu sangat terbatas dan transaksi dalam jumlah besar sangat sulit dilakukan dengan uang logam. Makanya mereka akhirnya memutuskan untuk membuat uang kertas. Berdasarkan sejarah, usaha untuk membuat uang kertas sebenarnya telah beberapa kali dilakukan sebelum masa dinasti Tang, tetapi mengalami kegagalan. Kegagalan ini terjadi karena sulit menemukan bahan pembuat kertas yang bisa bertahan lama pada masa dinasti Tang. Akhirnya uang kertas berhasil diciptakan oleh Cai Lun dengan memakai kulit kayu murbei. Nah, sejak masa itu, mulai terbentuk negara-negara setelah mengalami perjalanan sejarah yang panjang. Terjadilah kegiatan-kegiatan ekonomi di setiap negara sehingga membutuhkan mata uang sebagai alat transaksi yang sah. Nah, berawal dari sana, setiap negara menciptakan nama untuk mata uangnya sendiri. Kemudian kabarnya disiarkan ke seluruh dunia hingga saat ini pada akhirnya mata uang dolar Amerika Serikat menjadi patokan perdagangan antar negara karena negara ini telah menjadi negara adidaya di dunia. Itulah sejarah singkat tentang uang yang perlu diketahui. Dengan mengetahui sejarah uang, maka kita akan paham tentang perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat pada masa lampau hingga sekarang. Nah, diharapkan bisa lebih mengenal uang, terutama rupiah, yang nilainya masih rendah dibandingkan mata uang lainnya di dunia. Nah, mungkin segitu nih guys. Segitu dulu aja sharing-sharing kita tentang uang kali ini. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you for watching. Thank you so much. And see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.